Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wal haq inturalati kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu saudara sekalian, jamaah subuh yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat bahwa pagi hari ini kita bisa hadir di masjid ini dalam rangka untuk mengikuti subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian. Sebagaimana tadi disampaikan oleh para admin selaku takmir yang mengurusi dakwah, maka mulai ke depan hari ini dan ke depan maka nanti tema-tema akan disesuaikan dengan kajian-kajian yang tidak terlalu lebar kemana-mana, tapi pada fokus terhadap materi-materi tertentu. Mudah-mudahan ini dalam rangka juga untuk namanya dakwah ijabah. Dakwah itu kan ada dua, namanya dakwah umat, yang kedua dakwah ijabah. Kalau dakwah umat itu dalam rangka proses islamisasi, menambah jumlah, tapi kalau namanya dakwah ijabah itu adalah untuk meningkatkan kapasitas, kira-kira begitu yang menjadi dasar pemikiran kita. Oleh karena itu pada kesempatan pagi hari ini kami nanti akan mencoba menyampaikan Quran surat Al-Baqarah. Ini diawali dari surat Al-Baqarah ayat 1 sampai kira-kira nanti ayat 29. Jadi nama tidak banyak, tetapi nanti informasinya mudah-mudahan nanti bisa disingkat-singkat begitu. Bapak Ibu yang kami hormati, kita awali dari surat Al-Baqarah. Jadi salah satu surat yang ada di dalam surat Al-Quran itu ada namanya surat Al-Baqarah, yang saya kira kita sudah hafal, sudah tahu kan. Al-Baqarah itu kalau dibahasakan kepada kita itu namanya diartikan sebagai sapi betina atau lembu betina ya. Mengapa dinamakan demikian? Karena memang nama-nama surat, urut-urutan ayat itu sering saya sampaikan namanya tauqifiyah. Itu yang menetapkan Nabi sendiri. Tentu Nabi ini adalah, karena yang bukan Nabi berarti ini adalah bimbingan dari wahyu. Berarti penetapan ini namanya tauqifiyah, itu berarti dari Allah Subhanahu wa taala. Jumlah surat, ayat, letaknya, urutannya sudah ditentukan. Jadi tidak ada sahabat pun yang kemudian menukar tempat penempatan surat, termasuk penggunaan nama-nama. Jadi seperti Al-Baqarah ini namanya sapi betina gitu. Karena ini disebutkan di dalam surat Al-Baqarah sendiri, di dalam ayat 67 sampai dengan 74 itu tentang bagaimana ketika orang-orang Yahudi itu diperintahkan untuk menyembelih sapi, mereka mendebat, artinya mereka mendebat atau mungkin mereka menolak atau dan sebagainya. Sekian nanti akan kita lihat di dalam Quran surat 67 sampai dengan 74. Ini surat Al-Baqarah ini diturunkan di Madinah. Tapi ada beberapa ayat yang diturunkan di Makkah itu terkait dengan haji. Ada 2 atau 3 ayat yang ini menyangkut masalah haji ya. Haji yang terakhir, haji wada dan sebagainya. Ada penjelasan-penjelasan itu. Nah, tapi pada dasarnya surat ini turun di awal-awal pasca hijrah. Jadi setelah kira-kira 13 tahun Nabi Muhammad di Makkah, kemudian mereka hijrah ke Madinah, maka kemudian ayat-ayat ini mayoritas turun di Madinah. Kalau kita lihat di dalam Quran itu, surat Al-Baqarah itu banyak membicarakan hal-hal yang menyangkut tentang keluarga, menyangkut masalah hukum, menyangkut masalah tata krama di masyarakat,
kemudian masalah puasa, zakat, kemudian tentang pentingnya bersedekah, kemudian juga bagaimana salah satu yang terpenting nanti adalah bagaimana pengalihan kiblat dari Baitul Maqdis ke Mekah. Ini akan dijelaskan yaitu di Quran Surat Al-Baqarah ini. Bapak Ibu yang kami hormati, di bagian pertama di ayat 1 sampai 29 ini, bagian yang pertama adalah tentang penegasan Allah tentang wahyu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab, tidak ada keraguan. Jadi inilah kitab yang dimaksudkan tentu Al-Qur'an. La raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, oleh karena itu penegasan Al-Quran sebagai kitab ini nanti akan direspon, akan ditanggapi oleh orang-orang di Makkah, orang-orang di Madinah itu ada tiga kelompok, ada tiga front bahasa sekarang. Front yang pertama adalah orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang front yang kedua adalah orang-orang kafir, dan front yang ketiga orang-orang munafik. Bagaimana mereka itu mereka menerima, menanggapi, merespon Al-Quran yang dijadikan di situ dijelaskan hudan sebagai petunjuk. Nah, bagi orang-orang muttaqin, orang-orang bertakwa, orang-orang mukmin itu selalu Al-Quran sebagai petunjuk dalam rangka untuk meningkatkan ketakwaan. Hudalil muttaqin. Hudalil muttaqin. Jadi muttaqin ini atau takwa ini selalu banyak diartikan menjalankan seluruh perintahnya, menjauhi larangan. Tapi saya menemukan di beberapa sumber-sumber takwa itu juga diartikan sebagai dari kata-kata wikoyah, dari jamak dari wikoyah. Artinya di situ memelihara. Yang dimaksudkan adalah bagaimana orang yang bertakwa itu selalu memelihara hubungan baik dengan Allah, memelihara baik dengan Rasulullah. Itu kalimat-kalimat itu sudah muncul, kalimat-kalimat takwa. Tapi itu dalam konteks tasawuf. Selama ini kita bicara takwa selalu dalam konteks akidah, dalam konteks syariah. Tapi dalam konteks tasawuf selalu juga memiliki arti namanya wikoyah. Berarti di situ takwa adalah memelihara hubungan baik dengan Allah. Maka bagaimana orang memelihara baik dengan Allah atau bertakwa itu? Di situ ada beberapa kriteria. Yang pertama adalah yang dimaksudkan dengan lil muttaqin, orang-orang yang memelihara baik hubungan baik dengan Allah itu bentuknya adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi orang yang memelihara hubungan baik dengan Allah atau orang-orang yang dikatakan bertakwa itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada bil ghaib, yang gaib. Setelah itu yang pertama beriman kepada Allah yang dimaksudkan dengan beriman kepada yang gaib, wa yuqimunas sholata, kemudian mendirikan sholat. Kemudian yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfikun. Mereka memberikan infak sebagian rezeki yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semua. Jadi itu yang pertama beriman, yang gaib, nanti yang gaib banyak sekali. Jadi yang gaib, tetapi memang ketika orang beriman kepada yang gaib itu nanti akan direspon oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Madinah itu tentu nanti akan berbeda-beda. Yang ketiga, yang selanjutnya adalah tadi satu orang yang beriman ya. Jadi
orang yang merespon terhadap Al-Quran itu orang-orang yang beriman itu tentu bertakwa, yaitu beriman kepada Allah. Kemudian yang dimaksudkan beriman kepada Allah dan beriman kepada yang gaib. Yang kedua memberikan sholat, dan yang ketiga memberikan sebagian zakat. Ini di surat ayat yang ketiga. Yang keempat adalah walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Orang-orang yang beriman apa-apa yang telah diturunkan kepada kita. Jadi yang diturunkan, karena Al-Quran juga nanti di beberapa ayat kita temukan namanya tanazul, yang diturunkan. Yang diturunkan berarti sesuatu yang diturunkan. Maka Al-Quran selalu juga disebut istilah di dalam Al-Quran namanya tanazul, yang diturunkan. Jadi apa-apa yang orang-orang yang beriman kepada apa-apa yang diturunkan kepadamu, berarti kepadamu itu dimaksudkanlah ilaika itu kayaknya kepada Muhammad. Wa ma unzila min qablik, dan apa-apa yang diturunkan sebelummu Muhammad. Berarti kan di situ yang diturunkan itu nanti ada kitab, juga ada suhuf ya. Di dalam Al-Qur'an nanti kita temukan, kalau di yang sering dibaca Pak Muhtar di subuh itu kan suhuf ya, suhuf Ibrahim Musa ya. Artinya apa? Di situ Ibrahim punya suhuf, Musa punya suhuf yang kemudian nanti menjadi Taurat itu. Jadi nabi-nabi yang lain juga punya lembaran-lembaran, cuma belum menjadi kitab kan gitu. Ini yang. Jadi di situ adalah orang-orang yang bertakwa ketika menerima Al-Quran itu tentu di situ adalah mengimani apa yang diturunkan oleh Allah, yaitu Al-Quran maupun kitab-kitab sebelumnya. Kita harus beriman kepada kitab, baik itu Taurat, Injil, kemudian kitab-kitab yang lain, suku-suku yang lain. Kita harus kita imani, atau suku-suku yang lain harus kita imani bahwa Allah pernah mewahyukan, pernah menurunkan sebuah aturan-aturan yang ada dalam kitab maupun dalam suhuf. Tentu kalau kita detailkan lagi yang suhuf yang Injil yang seperti apa, Taurat yang seperti apa, itu nanti di pembahasan lain. Tapi yang jelas bahwa salah satu yang dimasukkan orang bertakwa tadi, yang keempat adalah orang yang beriman kepada Al-Quran maupun juga kitab-kitab yang sebelumnya. Wabil akhirati hum yuqinun, dan mereka meyakini akan akhirat ya. Jadi salah satu ketika orang diberikan Al-Quran, membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran itu tadi memiliki konsekuensi. Satu, mereka beriman kepada yang gaib. Yang kedua, menjalankan sholat. Yang ketiga, memberikan sebagian infak rezeki yang telah kita berikan kepada kita. Yang keempat adalah meyakini, mengimani kitab-kitab yang yaitu khususnya Al-Quran maupun juga kitab-kitab yang sebelumnya. Dan yang selanjutnya adalah wabil akhiratihum, dan mereka yakin akan hadirnya akhirat. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang muflih, orang yang mendapatkan keagungan. Nah inilah, jadi Al-Quran itu ketika diturunkan di Madinah pada waktu itu, bagi orang-orang yang bertakwa itu mereka mengimani Allah. Karena Allah sesuatu yang gaib gitu ya. Jadi kalau nanti kita bicara tentang Tuhan, maka dulu kalau di sekolah-sekolah di MAN itu kan ada istilah ada istilah rububiyah. Berarti di situ Tuhan sebagai pendidik, ada istilah-istilah lain. Jadi ini orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman, atau mungkin dalam bahasa kita di situ adalah orang-orang yang dikatakan muttaqin, orang yang bertakwa. Ini ketika Al-Quran diturunkan di Madinah, ditanggapi oleh orang-orang Muslim, mereka yakin akan beriman kepada yang gaib, kemudian menjalankan sholat, memberikan sebagai rezekinya, kemudian mengimani Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya, kemudian juga mereka adalah meyakini akan datangnya akhirat. Itulah yang dikatakan Allah, disebutkan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Berarti Al-Quran menjadi huda, menjadi petunjuk. Dan orang-orang yang mendapatkan petunjuk itulah yang disebutkan sebagai
ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keagungan, orang yang mendapatkan keberuntungan, kira-kira begitu. Nah, kemudian di ayat berikutnya di situ Al-Quran diterima oleh orang-orang kafir. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Jadi orang-orang kafir itu ya, diberi peringatan, diberi penjelasan atau tidak, itu ya sama saja. Mereka tetap tidak beriman karena mereka kafir. Jadi kafir itu beberapa, kalau secara bahasa ya, ini saya menemukan ada artinya menyembunyikan, meskipun sering dikatakan ingkar ya, ingkar menolak kan begitu. Tapi ada beberapa tafsir mereka mengatakan juga yang disebut dengan kafir itu menyembunyikan, artinya apa? Menyembunyikan kebenaran itu. Jadi bukan tidak tahu, tapi kemudian mereka pura-pura tidak tahu, menyembunyikan dari kebenaran itu. Itu arti kafir. Ini di Quran surat Al-Hadid ayat 57, ayat 20 ini juga memberikan kafir itu diartikan sebagai menyembunyikan. Jadi sikap orang-orang kafir itu ya tadi innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Mereka diberikan dakwah, mereka diberikan penjelasan, diberikan keterangan. Ya sama saja, tetap mereka itu akan menolak, mereka akan la yu'minun, tidak akan percaya. Kemudian di ayat yang ke-7, khatamallah ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun adzim. Jadi karena dengan sikapnya yang menolak kebenaran, menyembunyikan kebenaran itu, kemudian sekalian Allah mengunci, Allah menutup apa yang ditutup oleh Allah? Ala qulubihim, hati-hati mereka. Jadi mereka ya ditutup sekalian, dikai pengertian, dikai penjelasan, dakwahi mereka juga layak minum tidak beriman, maka kemudian Allah mengunci hati mereka, mengunci, menutup hati mereka, pendengarannya, penglihatannya itu ditutup. Walahum adzabun adzim, dan mereka itulah kemudian nanti akan diazab dengan azab yang sangat besar. Jadi orang yang menolak kebenaran, orang yang menyembunyikan kebenaran ketika Al-Quran disampaikan, ini tidak bicara apakah orang kafir itu muslim atau tidak. Ada beberapa, kalau yang tafsir yang saya baca di dalam Al Quran, mereka ya sama saja, orang muslim bisa jadi kafir karena mereka sudah ngerti ini kalau dilaksanakan dosa mereka tetap, bahkan mereka berkelit kan kira-kira begitu. Ini dikatakan sebagai orang kafir. Ini dalam tafsirnya Said Qutb, karena Said Qutb itu termasuk garis keras, maka dia seperti itu pandangannya. Ini yang ke ayat yang ke-6 dan ke-7. Nah sekarang yang paling nanti kita banyak direspon oleh orang-orang, atau mungkin ada kelompok yang namanya kelompok nifak atau munafik. Jadi ketika Al-Quran disampaikan, diturunkan, diajarkan itu bagi orang-orang munafik, tadi kan orang-orang mukmin, kemudian orang-orang kafir, ini adalah yang ketiga adalah orang-orang munafik. Bagaimana kira-kira ketika Al-Quran disampaikan orang munafik itu? Wa minan nasi ma yaqulu amana billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ya karena orang munafik itu kan sebagian manusia itu, dan di antara sebagian manusia itu ada yang mengatakan amanah billah, saya beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, wa mahum bimu'minin. Tetapi padahal orang-orang mereka sebenarnya tidak beriman, mereka hanya mengatakan di ucapannya saja. Jadi dan di antara manusia yang dikatakan sebagai orang munafik itu mereka amanah billahi wa bil yaumil akhir, tetapi mereka hanya di ucapan saja, tidak sampai ke hati. Ini yang pertama, ini ciri-ciri orang munafik. Yang kedua adalah yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashkurun. Mereka itu ya
mereka bermain-main, bahasa saya mereka menipu Allah, niat mereka itu menipu. Allah kok ditipu kayak gitu? Ya itulah salah satu fakta sejarah bahwa memang orang-orang munafik itu Tuhan saja ditipu kan itu. Saya kira perilaku ini saya kira juga ada orang menipu Allah dengan bahasanya beriman, tapi nyatanya faktanya tidak. Mereka beriman ketika mereka ketemu sesama komunitasnya, kelompoknya Muslim, tapi ketika sudah kembali ke kelompok mereka, oh saya tidak seperti itu, saya bagian dari kamu misalkan. Ini adalah mereka ingin mencoba menipu Allah. Ini jadi sikap yang dikembangkan oleh orang-orang munafik. Yang ketiga adalah fi qulubihim maradun fajadahumullah maradha walahum adabun alimun bima kanu ya'dibun. Jadi di dalam hati mereka itu ada penyakit ya. Ada penyakit. Jadi penyakit mereka apa? Nanti di beberapa penjelasan Hamka mereka ya termasuk orang yang hasad, berarti mereka dengki, iri. Mereka selalu mengembangkan fitnah dan ghibah dan sebagainya. Itulah salah satu yang ketiga tadi ciri orang-orang yang munafik. Jadi mereka itu hatinya penuh dengan penyakitnya. Jadi fi qulubi maradun fajadahumullah maradun. Jadi ada penyakit di dalam hatinya. Kemudian ciri yang keempat adalah wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Dan apabila dikatakan mereka janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi ini, mereka mengatakan enggak, saya tidak akan buat kerusakan, tapi faktanya adalah mereka membuat kerusakan. Mereka ingin menyelamatkan, tapi faktanya adalah mereka justru merusak, membunuh misalkan. Ini adalah salah satu ciri yang keempat bagi orang-orang munafik. Mereka sudah diperintahkan ya, beriman, tapi mereka tidak beriman. Mereka mengatakan saya beriman, tapi kenyataannya faktanya antara hati, antara ucapan dengan hati. Kalau bahasanya Pak Safi Marif itu tidak satunya antara ucapan dengan hati, itulah disebut orang-orang munafik ya. Jadi sering begitu di yang keempat ini di ayat yang ke-11 dalam surat Al-Baqarah. Allah innahumul mufsiduna walakin la yashkurun. Kemudian yang kelima, salah satu ciri orang-orang munafik ini yang kelima adalah wa idza qila lahu aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha alla innahum musufaha walakin la ya'lamun. Dan apabila dikatakan kepada mereka berimanlah sebagaimana telah beriman manusia pada umumnya, kemudian mereka menjawab saya beriman. Tapi dikatakan di situ bahwa orang-orang yang beriman sebagai orang-orang yang imannya orang-orang yang bodoh. Jadi bahasa saya di sini salah satu indikator ciri orang-orang munafik adalah mereka selalu mengatakan suruh beriman kepada orang-orang, tapi mereka mengatakan bahwa sebenarnya keimanan mereka adalah iman orang-orang yang bodoh. Selalu ya, yang dimaksudkan dengan di sini kebodohan layak lam tidak mengetahui artinya apa tadi? Mereka percaya tapi tidak didukung oleh tindakan-tindakan nyata maupun juga tidak didukung oleh pengetahuan-pengetahuan. Oleh karena itu tentu yang kelima ini saya kira amat penting untuk kita semua, bahwa kalau kita ingin beriman, dikatakan sudah beriman, tapi kemudian keimanan itu tadi satunya ucapan dengan hati, kemudian didukung oleh tadi pengetahuan. Karena pada dasarnya orang-orang munafik itu bahwa innahum humus-sufaha'u walakin la ya'lamun. Mereka pada prinsipnya yang mengatakan beriman, tapi mereka tidak tahu, mereka yang selama banyak orang bahwa mereka menempuh jalan yang sesat, tetapi kesesatan itu mereka tidak sadari. Nah, sesungguhnya ayat ini pun juga kalau dalam asbabun nuzulnya ini terkait dengan salah satu peristiwa yang ada di Madinah pada waktu itu. Ada orang yang namanya Abdullah bin Ubay. Ini sangat terkenal ya. Ini orang Ansor ya. Jadi orang Ansor yang mereka orang yang terpandang.
Mereka awalnya berharap bahwa Nabi cepat-cepat hijrah. Tapi kemudian ketika Nabi sudah hijrah, tapi mereka kalau sekarang berkonspirasi lah bahasanya dengan orang-orang Yahudi, mereka berkonspirasi, mereka ingin harapan hijrah itu dalam rangka untuk membangun atau memperoleh keuntungan-keuntungan itu. Maka yang dimaksudkan dengan orang-orang munafik di sini sebenarnya ada dua ya. Yang pertama adalah orang-orang Yahudi sendiri, yang pada waktu itu orang-orang Yahudi karena sejarahnya orang-orang Yahudi yang ada di Palestina itu kemudian ketika selalu diusir oleh orang-orang Romawi, diusir, kemudian mereka melarikan diri ke Makkah, ke Madinah. Maka ketika di Madinah yang punya Yasrib itu, kemudian mereka di dalam Yahudi kan ada kepercayaan bahwa akan datang seorang Rasul ya. Itu dinyatakan di dalam Taurat mereka bahwa ada seorang Rasul dari kelompok ini, dari ini. Disitulah kemudian ketika ada tanda-tanda kerasulan inilah kemudian justru mereka ini ada tanda-tanda kerasulan, ada Muhammad yang orang yang berhijrah dari Makkah ke Madinah. Ini kok di dalam kitab mereka itu ada tanda-tanda ya. Ini seorang Rasul, meskipun juga di dalam Injil juga ada tanda-tanda dijelaskan seperti itu. Tetapi orang Yahudi ini kemudian melakukan tipu daya, berupaya tipu daya. Tapi yang ditipu daya adalah Nabi, maka mereka tidak berhasil. Termasuk mereka juga mempengaruhi tadi Abdullah bin Ubay ini, yang awalnya mereka berharap agar Nabi cepat-cepat hijrah dan mereka menerima dengan baik, tapi dalam perjalanan mereka adalah sesungguhnya ingin mencari keuntungan-keuntungan dari hijrahnya Nabi itu. Itu adalah yang disebut dengan munafik. Ini bagian yang pertama. Yang keenam adalah ciri-ciri orang munafik tadi, nifaq tadi adalah di ayat yang ke-14, wa idzal laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kalau saya terjemahkan bahasa sederhananya adalah ya salah satu orang munafik itu mencela-mencela kan ya. Mencela-mencela. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang beriman, mereka berkata, kami ini telah beriman. Dan apabila mereka kemudian sendirian, mereka berkonspirasi dengan setan. Mereka mengatakan, sebenarnya kami adalah temanmu, kami tetap bersamamu. Kami ini hanyalah mengolok mereka. Jadi kalau saya bahasa terjemahkan di bahasa sederhana yang kita pahami adalah salah satu ciri orang munafik yang keenam adalah orang yang suka mencela-mencela. Ketemu dengan temannya yang asli, mereka mengatakan saya itu hanya sesungguhnya menipu mereka kan gitu. Tapi ketika ketemu orang Islam maka mengatakan tadi beriman, qalu amanah. Kemudian Allah yastaji'u bihim wa yamudduhum fi duqyanihim ya'mahun. Allah akan memperolok-olok mereka dan akan memperpanjang mereka dalam kesatan dan mereka resah gelisah. Jadi akibat dari mereka orang yang mencela-mencela, orang yang tidak punya pekerjaan itulah kemudian dengan sendirinya mereka akan gelisah. Kemudian yang ciri yang ketujuh orang-orang munafik di dalam ayat yang ke-16, ulaikal ladzina fastarau dhalalata fil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang telah membeli kesesatan dengan petunjuk, sebab tidak beruntung mereka ketika mereka itu atau bahasa saya begini. Jadi yang ketujuh itu atau ciri yang ketujuh orang munafik itu adalah orang yang sesungguhnya jual beli, tapi yang mereka jual beli adalah tentang kesesatan. Jadi mereka suka ketika ditunjuki hal yang benar, justru mereka malah mengambil jalan yang lain. Jadi orang munafik itu ketika diberikan bukti-bukti kebenaran, tapi yang dicari mereka adalah justru kesesatan. Kalau dalam bahasa tadi adalah ada jual beli. Yang mereka jual itu antara dolalah bil huda, antara kesesatan dengan petunjuk.
Tapi biasanya orang-orang munafik itu justru mereka lebih suka kepada kesesatan. Jadi di situ adalah dalam bahasa ulaikal ladzina istarau. Jadi istaro itu jual beli, dolalah itu kesesatan, huda itu petunjuk. Jadi ini saya kira orang yang membangkang hal yang sesat itu dalam konteks ini dikatakan bagian dari orang-orang munafik. Kemudian ciri-ciri yang lain bahwa maka kemudian ketika Allah menggambarkan orang-orang munafik itu, jadi mereka membuat perumpamaan. Jadi orang-orang munafik itu diperumpamakan orang-orang yang menyalakan api dalam rangka untuk menerangi mereka. Tapi kemudian ketika dinyalakan itulah akan satu kecelapan. Jadi orang-orang munafik itu diperumpamakan oleh Allah bahwa seperti orang yang menyalakan api dengan korek itu. Ya, mereka cahaya itu hanya sekejap saja. Kemudian ketika korek api itu mati, maka kemudian gelap lagi. Itu yang digambarkan di dalam orang-orang yang munafik. Bahkan dijelaskan di situ bahwa orang-orang munafik itu dia diberikan predikat sumum bukum yumfahum layar jimun. Mereka tuli, bisu, buta, maka mereka tidak dapat kembali. Itu gambaran ya, gambaran tadi perumpamaan. Jadi orang-orang munafik itu digambarkan oleh Allah tadi orang yang ingin mencari petunjuk, orang mencari penerangan, cahaya, tapi mereka hanya sekedar tadi seperti orang menghidupkan korek di kegelapan itu, hanya seret terang tapi kemudian mati lagi. Maka digambarkan, maka diberikan predikat bahwa orang-orang munafik itu adalah orang yang tuli, bisu, buta, maka mereka tidak dapat kembali. Itu di ayat yang ke-18. Kemudian juga Allah buat perumpamaan, jadi digambarkan bahwa orang-orang munafik itu seperti ada hujan yang lebat, kemudian dari langit, kemudian gelap, ada guru, ada kilat, mereka sambat. Nah, jadi ada guru dan kilat itu kan hanya sebentar aja, kemudian seakan ada cahaya, tapi kemudian gelap lagi, ada cahaya dan gelap lagi. Itulah digambarkan orang-orang munafik. Maka termasuk di ayat yang ke-20 bahwa maka bahkan kilat atau yang ada di ketika mau hujan itu, petir itu seakan-akan justru akan menyambar orang-orang munafik itu. Ini perumpamaan ketika mereka ingin tadi jual beli antara dolalah kesesatan dengan bilhuda. Saya kira itu sementara itu dulu. Ini sebenarnya mau sampai ayat ke 40, tapi saya kira waktunya sudah cukup ya. Mungkin ada pertanyaan, monggo. Atau sudah cukup dulu? Gimana? Jadi itu penamaan, Pak. Jadi penamaan ya. Bisa jadi itu sebagai judul ya, tapi itu nama-nama, penamaan ya. Bisa dikatakan sebagai judul. Tapi kemudian apakah kemudian surat itu menggambarkan isi? Ya memang hampir semuanya itu selalu disebutkan. Tadi misalkan surat An-Nisa di situ bicara tentang wanita. Tapi apakah kemudian itu bicara wanita semuanya? Al-Maidah memang di situ ada kalimat-kalimat yang muncul. Nah, ada beberapa pandangan dalam Al-Quran yang Sophia Soleh misalkan Pak, mereka berpandangan bahwa Sophia Soleh dalam kitabnya yang terkenal namanya Mabahis fil Ulumul Quran itu mereka berpandangan ini adalah untuk untuk memberikan daya tarik, bahasanya nama-nama itu untuk Al-Baqarah misalkan, itu dalam rangka untuk memberikan kesan, bahasanya memberikan kesan bahwa yang mudah-mudah diingat, kesan mudah-mudah diingat dan agar mereka tertarik terhadap isinya. Pasti masuk Tuhan bicara tentang sapi betina misalkan begitu.
ketika nanti di surat-surat yang ke-30 ayat juz 30 itu suratnya namanya agak sulit-sulit dicerna. Di awal-awal mudah sekali, Al-Baqarah, Al-Imran, dua kali Imran, kemudian An-Nisa, Al-Maidah. Itu yang sudah familiar di bangsa Arab. Tapi ketika sudah bicara tentang surat Asy-Syamsi, surat Al-A'la, itu orang kemudian mulai berpikir, apa sih Al-A'la, Al-Ghasyiyah, apa sih Ghasyiyah, kan mulai berpikir. Apalagi terangkan dengan hal yang sulit-sulit itu. Suruh berpikir tentang langit, suruh berpikir tentang bumi, bagaimana dihamparkan dan sebagainya. Itu tapi di awal-awal memang itu mudah dikenal. Bahkan ada surat Yunus, surat Yusuf, dan itu sudah familiar di kalangan orang Arab. Tapi ketika sudah di akhir-akhir nanti ada At-Taghabun dan sebagainya. Jadi salah satu penamaan ini dalam pandangan Sofiah Soleh itu yang untuk membuatkan kesan tafsirnya ya mereka, tafsirnya Sofiah Soleh agar kesan mereka dan mereka tertarik kemudian juga mendalami. Maka dalam kajian tafsir itu sebenarnya ada, dulu pernah saya sampaikan dia ini ada 4 hal ya. Pertama namanya tafsir tahlili, ayat per ayat. Karena mereka bersikukuh, karena ini loh, ya kalau kita bicara isinya seperti ini gitu loh. Urut, harus dipahami secara urut. Karena ini proses dulu pengajaran oleh Nabi, ini tuntunan Nabi. Tapi ada yang mengatakan ijmal, yang global saja lah, karena keterbatasan. Kemudian ada namanya maudhu'i, tematik. Oh ini iman, meskipun kemudian tentu implikasinya hasilnya juga nanti pemahamannya juga bisa berbeda-beda. Tapi ada muqarin yang berbandingan dan sebagainya. Jadi ada 4 itu. Nah, pada kesempatan ini kita mencoba yang tahlili. Kalau di kampus-kampus memang ada tematik dalam rangka untuk memperoleh hal-hal yang bersifat kajian-kajian agak ilmiah gitu. Tapi saya kira itu hanya bagian dari membantu. Tapi menurut saya sebagai yang tradisional diletakkan oleh para sahabat, mereka kajiannya mesti tahlili. Murid Al-Baqarah sampai nanti An-Nas kan begitu. Al-Fatihah, Al-Baqarah, An-Nas itu. Artinya untuk memulai urut-urutan pemahaman itu. Saya kira itu. Ada lagi? Para enggak. Saya kira sementara itu karena sudah waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.